bilang saya tuh orang keturunan Arab. Yang Arab itu tangga saya. Tolong hilangkanlah distraksi-distraksi saya selama ini. Ngedrill ya Allah. Jadi aduh, kok iso lah nah. Jadi apa namanya? Jadi kayak wah kamu ini kok apa ya? Langsung langsung kayak pressure gitu, Pak. Ya bener sih distraksinya hilang. Uh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafian Sekif Aswangga. Saya asal dari Kanalagi sini dekat. Nah, jadi uh, orang-orang bilang saya tuh orang keturunan Arab, tapi padahal enggak sama sekali. Saya asli Jawa. Jawa, Jawa adalah kunci. Yang Arab itu tangga saya. Jadi uh, kalau dibilang Arab juga enggak. Ya gimana ya bilang kalau gitu. Aktivitas saya akhir-akhir ini adalah mahasiswa semester akhir, semester kadaluarsa semester kadaluarsa di Universitas Islam Negeri Malang, UIN Malang, UIN Maliki Malang. Juga jadi admin bayangan, itu admin bayangan, katakanlah dari admin bayangan di sebuah masjid di Suhat. Jadi ini kan salah satu problematika saya, bukan saya tuh sih, hampir seluruh mahasiswa yang kadaluarsa ya, dalam tanda kutip ya, itu tentang tugas akhir ya Mbak. Skripsi. Itu saya benar-benar stuck di semester 9, semester 10. Pantangan saya tuh apa bahasanya? Proskanisasi. Prostak. Proskanisasi. Ya, proskanisasi. Jadi kayak menunda-nunda, terus juga Prokrastinasi. Prostak ya. Itulah pokoknya. Jadi semester 10 menunda-nunda, perfeksionis dan lain sebagainya. Awal mula sampai datanglah bulan Maret. Bulan Maret kan bertepatan sama bulan Ramadan, ya, Pak ya. Awal Ramadan itu saya benar-benar ngedrill, salah satunya ibadah saya, terus doa, perihal doa ini. Jadi saya pas ibadah itu benar-benar berdoa, ya Allah, ini saya pengen segera selesai. Terus juga ada pressure juga kan dari orang tua. uh, Udah benar-benar dipres itu sama orang tua. Jadi setiap pulang itu kena kena mental pressure itu perihal apa tugas akhir. Terus juga sama berdoa. Ngedrill kan Ramadan adalah bulan berkah dan penuh dengan doa ya Mbak. Nah jadi pas Ramadan kemarin itu kayak benar-benar, ya Allah aku pengen segera lulus, aku pengen segera hitungannya salah satu aspek berbakti kan ya Mbak, hitungannya berbakti sama orang tua itu dengan salah satunya menyelesaikan tugas akhir atau skripsi itu. Terus ya pokok intinya pengen segera lulus. Tapi dalam doa itu aku juga berdoa, ya Allah apa namanya, ketika dalam menjalankan tugas akhir ini tolong hilangkanlah distraksi-distraksi saya selama ini. Nah plot twistnya jadi habis berdoa gitu Ramadan ngedrill doa itu, ngedrill ya Allah hilangkan distraksi ini selama 1 bulan hitungannya ya, kan Ramadan 1 bulan penuh. Habis hari raya oke lah, lumayan lega soalnya kan aku udah lumayan ngedrill ibadah saya, apa aspek aspek spiritualitas saya di Ramadan. Terus juga kemarin itu lumayan ada hal baik kan, juga konten tipis-tipis Mbak. Jadi pas hari raya kemarin tuh saya cuma ngedrop di Instagram itu kayak kok sholat id itu nggak serame
sholat jamaah nggak seramai sholat id. Nah itu rame, itu ngebum itu salah satu hal yang bikin saya naik. Itu kemarin tembus 3 juta lah view-nya. Jadi cuma ngedrop ngedrop kuotas itu, bukan kuotas ya. Kalau dikata kuotas juga enggak. Jadi kayak mikir bareng, jadi kayak gitu. Kenapa ya sholat jamaah nggak seramai sholat id? Itu benar-benar salah satu momentum saya buat naik, dan juga bikin mood lah. Kan kalau skripsi ku kalau nggak mood kayak nggak anu ya. Habis itu setelah 1 pekan hari raya kan, hari raya kemarin kan diisi ya silaturahim, kayak mampir-mampir ke rumah saudara, ke rumah keluarga. Jadi satu pekan. Nah, habis pekan kedua ini langsung uh, apa ya, penghilang distraksi saya mulai muncul. Jadi doa saya mulai terkabul, tapi tidak dalam jalan lain. Pekan kedua ini saya kena sakit. Sakit greges itu hitungannya 3 hari. Jadi kayak bener-bener kalau garap skripsi pun pasti nggak akan maksimal kan ya, kalau kalau tabrakan dengan sakit. Oke, habis itu sakit kan juga manusiawi ya namanya. Tapi alhamdulillah pas sakit itu saya hitungannya jarang, Mbak. Jadi kayak pas sakit itu bisa dikatakan 3 sampai 4 kali aja setahun. Jadi nggak sesering itulah. Nah, itu pekan selanjutnya langsung penghilang distraksi utama saya hilang, bener-bener hilang, yaitu handphone. Jadi aduh, kok iso lah mana ya. Ceritanya tuh gini Mbak, di masjid. Jadi hilangnya tuh di kamar masjid Mbak. Itu ada orang luar yang sedang nginep di masjid. Jadi SOP-nya di masjid itu biasanya orang itu dimintai KTP, orang itu difoto lah KTP-nya di grup WA pengurus di masjid itu. Nah, nggak tahu ini kecolongan sama teman saya yang ngizinin. Nah, hari pertama aman-aman aja. Hari kedua ketika nginep itu posisi pagi sekitar jam 7:30. Itu posisi saya emang pas tidur. Jadi nggak kerasa di kamar, bangun-bangun itu udah saya nggak ada gitu. Nah, ngenesnya dia itu maling sama chargernya, jadi sepaket. Jadi benar-benar udah niat itu loh malingnya. Jadi kayak apa namanya, seuzon ke teman-teman kamar itu kayak nggak mungkin lah, paling ya kan selama setengah jam atau 1 jam itu ya keliling ke kamar itu nyariin ada yang tahu nggak ini. Tapi 6:30 itu saya masih sadar, masih di area kasur saya Mbak. 7:30 itu kemungkinan terjadi. Nah malingnya ini lucunya itu pamit ke cleaning service. Jadi kayak jadi dikata pencuri tapi kok sopan dari ya, jadi nilai plus sedikit lah ke cleaning service-nya pamit. Nah sebenarnya ada CCTV cuman mati. Kayak bertubi-tubi gitu lah Mbak. Habis itu 7:30, selama 1 jam ini sebenarnya nyari, saya bangun itu jam 8. Kemungkinan malingnya keluar dari area masjid itu 7:30. Jadi jam 8 saya bangun, nyariin, duh kok kan ora HP ku, tak CC, nyariin ke kamar selama 1 jam. Wah nggak ada, ini fix di maling. Soalnya ada alibi dia. Sebenarnya kan di masjid itu ada lantai 2 buat teman-teman asrama buat tidur, jadi kan ada asrama. Nah malamnya sebelum kejadian itu ada barang yang asing lah. Nah ini ternyata memang milik si pencuri ini. Begitu jam 9, ya udah apa namanya, ya apa ya caranya ya, oh
aku nyalain laptop lah, di kan ada WA itu masih nyambung WA-nya. Nah, posisi jam segitu tuh masih nggak tahu ya apa, kok selalu pas kejadian itu, apa mungkin feeling seorang ibu ya. Jadi pas durasi setengah 8 sampai jam ini, ibu saya lagi nelpon, nggak tahu ya, butuh butuh emang besoknya tuh mau berangkat ke Probolinggo, mau janjian ke Probolinggo. Terus aku sedikit cerita lah, Bu, HP ku hilang. Tapi sebelumnya emang pernah hilang juga. HP saya Redmi Note 7 itu hilang, ketelesut. Tapi emang kelalaian saya sih, kelalaian saya hilang di lapangan. Itu kalau kesalahan saya emang saya tolerir sendiri. Soalnya kan dari internal saya, Mbak. Eh, cerita ke ibu pun nggak semangkel iki, katakanlah. Cerita ke ibu, wah HP ku hilang. Terus ibuku ya wes ngomong, duh tenan yang digoleki. Untungnya itu kan posisi panik ya, Bang. Untungnya nggak langsung, ya mungkin uh, ya alhamdulillah nggak langsung dijudge gitu loh. Kalau langsung dijudge kan pasti double ya. Wah, kamu ini kok wes wes hilang, wes apa tugas akhir masuk HP hilang, kan pasti kalau kalau dijudge kayak gitu kan double ya stresnya. Mau cerita pun juga pasti agak malah tinggi no, cerita nang liannya ya. Jadi cerita ke grup keluarga, ada namanya itu WA grup keluarga. Ceritalah ke mbak, uh, karena lurus orang kakak kan lindungin adiknya, jadi kayak langsung, nah mbak saya ini posisi di Probolinggo. Nah, suaminya itu orang polisian reskrim di Probolinggo, jadi enak, masih nggak iso di tracking. Thread habis prosesi gitu muncul sinyal jam setengah 11, jam 10.51 itu saya ingat, di daerah Suhat ada itu. Oh ini di area ini, tapi masnya ini ngirimnya jam 11.15, selang 20 menit, kan durasi itu bisa pindah tempat lagi kan, soalnya kan range areanya emang 500 meter gitu. Habis itu setelah ditelusuri, soalnya yang kenal ini teman saya yang nerima tadi, sama cleaning service yang tadi dipamiti itu. Habis dipamiti, mas ayo mas, ini ada apa, sinyal dari HP saya di daerah sini, ada nelusuri. Pasti kan feeling ke arah sana itu ke terminal Arjosari kan, akhirnya nelusuri, jajaki ke sana, gak nemu, akhirnya singgah di Sabilillah. Mas, saya tahu pencuri ini nggak, gini kriteria, ciri-cirinya kayak gini, ciri-ciri pencurinya kayak gini. Oh kak Mas, kak lewati. Akhirnya itu benar-benar bikin apa ya, langsung kayak pressure gitu. Terus habis kena itu stres. Stres sama kurang lebih 1 pekan. Itu nampak dari fisik saya sih. Ini kemarin itu muncul jerawat sini. Padahal saya jarang jerawatan, alhamdulillah kena fisik sini. Ya sudah banyak mencoba mencari, kan ada fitur di Apple itu namanya Finder juga sama Find My Device. Nah, itu dua saya coba itu loh, kok nyambung offline. Ya wes lah 1 pekan ini, ya wes HP-an, bukan HP-an ya, WA-an itu cuma melalui laptop aja. Jadi kayak ya bener sih, distraksinya hilang. Apa ya, sih belum kepikiran sih, masih seperti biasanya doanya. Kalau mau doa pun kayaknya lebih hati-hati lagi sih, apa setelah kejadian ini ya. Jadi kayak mau revisi doa aku apa ya, pengen
Kayaknya malah pengen menghapus memori itu sih, Mbak. Kalau kalau bisa flashback ya, kalau bisa flashback itu eh, nggak akan berdoa itu sih. Kan doa itu sebagai salah satunya sebagai manifesting ya. Jadi hikmahnya eh, kalau boleh saya utarakan hikmahnya poin satu, ketika doa itu emang harus spesifik sih. Jadi kan doa itu bisa dikatakan manifesting seorang. Jadi kalau terlalu general, nanti yang maha kuasa juga ngasih yang general. Gitu sih, Pak. Hikmahnya apa ya? Kok kepikiran lagi? Hikmahnya nggak ada, belum ada. Ya itu apa namanya? Lebih lebih apa namanya? Lebih spesifik lagi ketika doa. Jadi hati-hati dengan doamu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan doamu sih terutama. Soalnya kan hubungannya langsung dengan yang maha pencipta, dengan sang pencipta.